bersungguh hati, wholeheartedly. 2 Tawarikh 16 ayat 9a berkata, mari kita baca sama-sama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Berapa banyak yang bersungguh hati terhadap Tuhan? Lambaikan tanganmu. Haleluya. Tahukah Anda bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati kepada Dia? Ini yang jadi kasih karunia buat kita. Bahwa di tengah-tengah masa sulit, di tengah-tengah badai kehidupan, tantangan sebesar apapun, kalau kita bersungguh hati terhadap Tuhan, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Yang percaya katakan amin. Saya akan masuk poin saya yang pertama. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan adalah mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan adalah mereka yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Like his life depends on it. Bahwa gini, kalau saya nggak cari Tuhan, saya nggak hidup gitu. Saya percaya kalau Tuhan itu menjadi sangat penting, first priority dalam hidup kita, maka kita akan mengutamakan kehadirannya. Kita akan mengutamakan penyertaannya. Kebanyakan orang Kristen, apalagi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, lebih mengedepankan pemakaian Tuhan. Kelihatan hebat, kelihatan dipakai Tuhan. Padahal apa artinya itu semua kalau kita ditolak Tuhan? Bagi saya, penyertaan Tuhan paling penting. Saya nggak peduli orang ninggalin saya. Yang paling penting Tuhan menyertai saya. Amin. Keluaran 33 ayat 15. Musa sangat membutuhkan Tuhan. Dikatakan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kalau Tuhan tidak menyertai kami, jangan suruh kami memulai gereja ini. Saya cuma minta itu sama Tuhan. Saya percaya kalau kehadiran Tuhan menjadi sangat crucial, essential, menjadi sangat-sangat penting, lebih daripada nasi dan bakmi. Saya percaya Anda akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seberapa penting kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Banyak kali kita gak aware Tuhan tuh sudah gak menyertai kita. Saya dan keluarga punya rutinitas setiap Desember itu kumpul. Ya kecuali kalau suamiku disabotase gereja dan tutup tahun tempat lain tentunya. Tapi saya pribadi punya rutinitas tahunan yang kudu wajib harus mesti gak bisa enggak. Setiap tanggal 31 Desember sebelum jam 12 teng teng teng, saya selalu duduk di kaki Tuhan dan mencari Tuhan. Meskipun anak-anak asrama bilang, mama kita barbekyuan, kita tutup tahun, boleh, tapi ikut mama doa dulu. Kami berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan. Sejak saya injakan kaki saya di Indonesia, ini yang saya selalu lakukan. Akhir tahun tuh gak boleh 12 teng itu tiup trompet ataupun pesta, tapi teng 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 itu saya di kaki Tuhan. Kenapa? Mungkin orang akan bilang gini, Bu Heni terlalu mensakralkan. Enggak, karena bagi saya tuntunan Tuhan untuk tahun berikutnya terlalu penting. Saya duduk di kaki Tuhan setiap akhir tahun dan tidak mau pesta. Setelah doa boleh makan-makan, boleh barbeque, boleh kembang apian, tapi dengar Tuhan itu wajib. Kalau hari ini Bapak Ibu lihat tangan pengharapan ada, menjangkau mungkin sudah 10.000 anak-anak Indonesia di seluruh pedalaman Indonesia. Dan kami bisa punya anak-anak sekolah berasrama di Jakarta. Dan sekarang program sekolah berasrama sudah jalan 8 yang dibangun. Dan masih progres yang ke-8 di Biak. Sumba juga on progress hampir selesai. Semua itu tidak didapat dari Bim Salabim, Alda Kadabra. Kita harus ngandalin Tuhan. Dan saya minta pimpinan Tuhan. Saya selalu tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan untuk tahun depan di tangan pengharapan?
Tuhan mau kami kerjakan apa? Tuhan mau bawa kami kemana? Saya pernah cerita di khotbah saya yang lain, bahwa Tuhan taruh di hati saya untuk berhenti khotbah keliling. Mulai dedikasi waktu saya untuk YouTube. Yang notabene saya tidak dikenal sama sekali. Pendeta kecil. Tapi Tuhan ketika melihat ketaatan, dan kalau Tuhan yang suruh, Tuhan sertai. Banyak orang yang bilang dia buat ini dan itu, tapi dia struggling di situ. Maaf, maksa buka restoran tapi sepi. Maksa buka gereja tapi setengah mati. Maksa buka bisnis, rugi. Pernah ngalamin itu? Kita penting banget minta penyertaan Tuhan. Bukan apa yang terbaik menurut kita, tapi apa yang Tuhan mau buat kita. Karena saya pegang ini, kalau visi itu datang dari Tuhan, Dia akan menyertai. Dia akan sediakan. Kita tidak perlu sampai harus berjuang mati-matian. Kan Bu Heni berjuang, Bu. Kita harus lakukan bagian kita yang terbaik. Tapi kalau itu dari Tuhan, penyertaannya luar biasa bagi kita. Amen. Saya nggak pernah ngecek YouTube udah berapa subscribernya. Yang ngecek suami saya. Dia yang pantau. Hen, ini luar biasa loh. Kok naik terus nih? Dalam sehari 1.000 nih. Dalam sehari 1.000. Terus saya karena nggak ngerti, saya tanya, emang kalau sehari naik 1.000 itu nggak biasa? Ya nggak biasa lah, dia bilang. Greget mereka sama saya. Kok sayanya nyantai aja? Tapi saya kasih tahu, saya kan nggak tahu apa-apa. Saya mana tahu pandemi akan datang. Tapi Oktober 2019 saya bulatkan tekad saya untuk bilang sama suami saya yang terganteng sedunia ini, sayang, aku akan berhenti khotbah mulai Oktober mulai 2021. Dia langsung naik alisnya. Kenapa? Kamu mau buat apa? Maksudnya dia udah pikir saya mau meninggalkan panggilan Tuhan gitu kan. Aku mau bangun cyber church. Waktu itu gak ada kata online Bapak Ibu. Lalu Tuhan betul-betul sertai dan hari ini jadi. Dan dari online pindah ke sini. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau penyertaan Tuhan sangat penting, saya yakin kita akan mengedepankan hadirat Tuhan di ibadah kita. Mengedepankan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Dan petunjuk pimpinan Tuhan buat masa depan kita menjadi sesuatu yang sangat penting. Yang kedua, orang yang bersungguh hati kepada Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Betul nggak? Anda pernah mau ngelamar tapi tanpa persiapan? Orang tuh kalau sungguh-sungguh mau menikahi wanita yang dia cintai, all out. Kalau ada yang cuma pakai gitar doang dinyanyiin mau kawin, waduh saya ragukan keseriusannya. Saya bikin Jojo kejar saya bertahun-tahun untuk nikahin saya. Untuk menguji kerinduan hatinya gitu kan. Lu cuma ngebet kawin karena nafsu, apa lu memang ngebet kawin karena lu cinta gitu kan. Dari tahun 2000 dia ajak saya nikah. Saya bilang enggak, ngapain kawin cepet-cepet, gue masih muda, have fun lah. Nah, saya heran, anak muda zaman sekarang umur baru 12 tahun udah cari pacar. Saya kasih tahu, nikah tuh no turning back. Nikah itu tidak ada jalan kembali. Pere dulu ah, ngerti pere nggak? Gue bosan kawin, libur dulu ah. Boleh nggak gue cuti dari suami? No cuti, no pere. Jadi begitu kita nikah, itu ibarat udah lari tuh udah nggak bisa berhenti gitu loh. Dan saya nikmati masa lajang saya. Gue heran orang jomblo kayak yang kok nggak kawin-kawin? Lu kira kawinnya enak? Nggak selalu enak, ada enaknya. Seriously, saya bosan konselingin orang yang mau cerai. Saya selalu bilang gini, kenapa dulu kamu mau kawin? Terpaksa Kak Heni. Dulu sebenarnya udah banyak masalah, tapi saya akhirnya ya udahlah kawin aja karena kasihan orang tua, karena udah nyebar undangan. Saya bilang salah, karena dulu kamu cinta. Orang tuh nggak konsekuensi gitu. Kenapa jadi ngomong pernikahan ya?
Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan pasti kasih Tuhan yang terbaik dong. Sungguh-sungguh gitu loh. Misalnya Bapak Presiden mau datang nih ke Santika hari ini, kita preparationnya gimana tuh kira-kira? Kayaknya 300 kali lipat daripada hari ini. Serius gak? Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh mengharapkan kehadirannya. Jadi kita kasih yang terbaik. Makanya kalau ada pemusik tuh yang diajak latihan susah, gak usah dipakai. Biar KT lu ngetop, gue bilangin, gak usah lo di sini. Kalau penyertaan Tuhan begitu penting, saya yakin kita itu akan memastikan hidup kita berkenan sama Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan tidak akan ada penyertaan Tuhan. Kalau kehadiran Tuhan sangat penting, kita pastiin hidup kita berkenan sama Tuhan. Tuhan pasti mau menyertai kita kalau Dia sayang sama kita. Dengar baik, untuk melayani Tuhan tuh gak perlu full time, yang penting full heart. Melayani Tuhan tuh gak perlu harus saya full timer gereja. Gak usah, yang full time aja belum tentu full heart. Bersungguh hati itu gini, mencurahkan yang 100%, bahkan 1000%. Memberikan yang terbaik, giving all efforts, giving your best. Orang yang bersungguh hati, gak hitungan waktu, gak hitungan uang. Karena dia tahu hidupnya milik Tuhan, hartanya milik Tuhan. Saya amazed sama teman-teman yang give all out tanpa dibayar. Saya gak usah sebut lah ya, glory to God alone. Mereka mau loh keringet-keringetan di ruangan ini. Dari siang sampai malam sampai subuh. Semalam itu saya saksikan sendiri. Bajunya keringatan. Karena ruangan ini gak dinyalakan AC selama setup. Waktu kami datang kami kaget. Waduh, mereka keringatan. Mereka setup. Mereka gak dibayar loh. Mereka tuh wholeheartedly. Dan saya sama suami itu gak tega. Suami saya langsung telepon manajemen hotel, nyalain AC-nya, kami bayar. Saya senang punya suami kayak gini. Amin. Gereja jangan gak mau keluar duit, kan dapat duit. Makanya nabur lu pada ya. Serius, kita gak boleh pelit dong. Orang pelayanan kok panas-panasan. Suami saya langsung telepon, tolong nyalain AC-nya. Ruangan yang pertama aja Pak, enggak, 2. Nyalain dua-duanya, biar dingin semuanya. Dingin gak bro semalam bro Andi? Luar biasa, thank you loh suamiku yang terganteng sedunia. Orang tuh kalau sungguh-sungguh sama Tuhan dan mau ngasih yang terbaik, dia tidak akan asal-asalan dengan hidupnya. Dia gak akan pelayanan kerja tuh asal jadi. Gak sembarangan. Orang yang bersungguh hati itu 3, yang pertama, well planned. Direncanakan baik-baik, dipikirin matang-matang. Yang kedua, well prepared, well trained. Gak cuma dipikirin, tapi disiapin baik-baik. Yang ketiga, well done, dikerjakan dengan yang maksimal. Katakan amin. Orang yang bersungguh hati, dia gak bisa punya ada exit door, just in case. Gak ada just in case, harus sukses. Amen. Tahukah Anda bahwa kalau kita melayani dengan kesungguhan hati itu bedanya di mana? Bahwa dengan waktu yang sama dan tenaga yang sama, Anda dapat memberikan hasil yang berbeda dan rewardnya pun beda. Saya kasih contoh. Satu kali, saya lihat staf saya yang di rumah. Kami itu kan piara burung di rumah ya. Saya senang dengar suara burung. Saya lihat dia bersihin kaca, kan kacanya pasti penuh kotoran burung ya. Dia ambil kanebo, kering posisinya, ya agak basah-basah demek dikit lah. Terus dia gosok-gosok, saya sambil treadmill, saya liatin dia kerja, dia gosok-gosok kotoran burung itu. Copot kotorannya tapi bercaknya nih tinggal. Saya sambil treadmill, saya greget. Hey, ambil ember isi sabun. Ambil itu loh busa cuci piring yang kasar, bersihin. Saya mau tanya, ngelap pakai kanebo sama ngelap pakai sabun sama sikat itu sebenarnya lebih enteng mana? Mungkin akan lebih ribet harus ngelap lagi.
harus disiram dilap. Tapi tenaga yang dikeluarkan lebih capek yang kering dong. Kalau itu kan berkali-kali dia gosok gak hilang-hilang. Begitu dia nurutin saya, dia sek-sek hilang. Sek-sek hilang. Tinggal semprot pakai selang, bersih. Baru dia lap pakai kanebo. Saya tanya, bagusan mana coba hasilnya? Dengan waktu yang sama dan energi yang sama, kita bisa memberikan hasil kerja yang berbeda. Bahkan upahnya beda. Coba Anda bikin biskuit atau cookies. Waktunya sama, tenaganya sama. Tapi cara Anda meletakkan nilai terbaik dan kesungguhan hati, itu akan memberikan hasil yang berbeda. Anda bisa bungkus cookies itu hanya dengan plastik mika. Atau Anda mau upaya lebih, Anda bungkus dengan toples yang cantik dan dikasih pita. Sentuhan akhirnya beda karena Anda ingin memberikan yang terbaik. Saya mau tanya, akan dijual lebih mahal yang mana? Yang pakai plastik mika atau yang pakai toples cantik? Toples cantik. Kita akan dapat reward yang berbeda. Matius 5 ayat 41 berkata gini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Saya percaya bahwa Yesus sedang ngajarin extra mile di sini. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus berani doing extra mile. Kenapa anak-anak Tuhan di marketplace kebanyakan justru memble? Kalah sama orang-orang yang gak kenal Tuhan. Padahal mereka orang-orang yang dengar firman gitu loh. Karena di sini kebanyakan orang Kristen hanya mengandalkan kasih karunia. Sementara orang yang gak kenal Tuhan, dia ngerti kalau mau kaya harus kerja keras. Kalau kamu mau sukses, kamu harus kerja sungguh-sungguh. Jangan sampai kita yang ngerti kasih karunia, kita malah menyia-nyiakan kasih karunia. Kita cuma ya berdoa, Tuhan sertai usahaku, Tuhan berkati karirku supaya aku dipromosi sama Tuhan. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang adil. Orang yang kerja sungguh-sungguh pasti lebih berhasil. Orang yang berani bayar lebih pasti akan lebih diberkati. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, saya kasih tahu, bisnismu itu gak cukup cuma didoain aja. Saya percaya bahwa keberhasilan adalah yang pertama, penyertaan Tuhan. Katakan amin. Tapi yang kedua, yang jadi bagian kita tuh ini. Yang membedakan orang itu berhasil gak berhasil, laku gak laku jualannya, adalah kualitas produknya. Saya bukan lagi seminar bisnis, tapi saya pengen anak-anak Tuhan tuh belajar ngasih yang terbaik. Berapa banyak Anda yang punya usaha jual makanan? Saya mau kasih tahu. Kalau Anda mau buka warung restoran jual makanan, please kasih coba dulu masakanmu ke saya. Saya nggak bakal makan semua, saya cuma mau nyicipin 1 kali icip gitu aja. Kenapa? Saya akan jujur kasih tahu Anda, ini enak dan layak dijual atau enggak. Kalau kamu kasih ke pacarmu, dia bilang gini, enak sayang, wonderful. Nggak ada kalau gue. Nggak peduli kaya, nggak peduli miskin, I'll tell you to your face, yes or no. Saya tuh kesel kalau beli makanan nggak enak. Kenapa tau nggak? Kita rugi bandar. Pertama, waktu kita makan, kita jadi tambah gendut. Yang kedua, kita udah keluar duit. Kalau nggak enak biasanya kita buang. Rugi nggak? Yang ketiga, orang yang masak itu nggak sadar dia masaknya nggak enak. Kita makannya udah menderita banget gitu loh. Apalagi suami saya tuh paling nggak suka kita makan nggak habis. Dia akan bilang gini, jangan buang-buang makanan. Sini saya habisin. Jangan. Ngapain kamu besar-besarin perut? Di mulut gak enak. Please lah, kalau dagang tuh yang terbaik gitu loh. Jangan cuma mikir cari untung. Give all effort. Yang jualan asuransi, jangan cari teman itu dengan satu motivasi. Jadi klien ya. Bertemanlah sebaik-baiknya dengan sebanyak-banyaknya orang. Kalau kamu tuh teman yang baik, temanmu sakit, kamu kunjungin ke rumah sakit. Kamu bawain buah. Kamu WhatsApp tanya, how are you? Are you okay? Are you better?
Udah lebih baik belum? Meskipun dia nggak beli asuransi sama kamu. Jangan cuma perhatian sama klien doang. Malah ada yang lebih parah, agen asuransi udah kita beli sama dia, gak diperhatiin lagi. Anak-anak Tuhan gimana mau sukses di marketplace kalau nggak giving the best? Justru harusnya kita lihat standar terbaik itu apa. Jangan lihat gini. Nih ya, saya mau kasih tahu kenapa orang tuh nggak excellent. Kemalasan. Orang malas tuh akan bilang gini, ngapain datang lebih pagi? Ngapain kerja lebih keras? Ngapain lembur-lembur? Gaji tetap sama. Ada lagi orang yang gak excellent dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena dia tidak menguasai pekerjaannya. Berarti tempatnya salah. Gak bisa nyanyi mau nyanyi, gak bisa masak mau masak. Tapi meskipun Anda bisa masak, belum tentu Anda harus buka restoran, ya gak Marlon? Karena saya lebih senang Marlon ada di gereja. Emang dia hamba Tuhan kan? Kenapa orang malas? Tidak excellent? Karena mereka gak menghargai karyanya sendiri. Saya kasih tahu ya, saya gak akan mau sembarangan khotbah di depan orang. Saya persiapan materi ini tuh udah minggu lalu. Terus saya repeat lagi, saya baca lagi, saya repeat lagi, saya baca lagi, saya renungin lagi. Why? Karena karya kita bicara soal kualitas kita. Karya kita bicara soal nilai kita. Kalau Anda sembarangan melepaskan karya Anda, sembarangan melepaskan produk-produk Anda, sorry, orang gak akan percaya lagi sama Anda. Mana ada boleh begini, tergantung penyertaan Tuhan lah, nanti khotbahnya bagus atau jelek, gak bisa gitu. Harus persiapan. Kita seringkali menurunkan effort kita karena mengandalkan kasih karunia. Kenapa orang gak excellent? Karena mereka gak menghargai orang lain. Kalau Anda menghargai orang lain, Anda gak kasih orang tuh asal-asalan. Satu kali ada seorang ibu yang sangat cantik, saya gak tunjuk karena nanti dia malu. Dia bawain saya kue buatannya sendiri, fresh from the oven. Cantik banget kuenya. Dan dia ulang-ulang bilang gini, aduh Bu Heni, maaf ya kalau gak enak. Maaf ya kalau gak enak, terus ngomong gitu. Saya bingung kenapa dia ngomong gitu. Saya penasaran dong. Sebenarnya saya kan lagi ngurangin karbo, Bapak Ibu, sekedar pengumuman. Saya malam itu pulang, saya buka, gak kuat gue potong langsung, cakep banget nih kue. Saya potong, saya mau lihat dalamnya. Begitu saya angkat, oh beautiful, kue marble tuh loh. Saya makan langsung gini, enak begini bilang gak enak, gimana sih? Karena orang itu menghargai orang yang dia kasih. Dia gak mau ngasih yang gak enak. Dia ngasih yang terbaik. Daripada Anda bikin orang lain gendut, terus gak enak, mending jangan kasih. Makanya saya belajar, kalau ada staff yang ulang tahun, ataupun anak-anak asrama yang ulang tahun, saya prefer kasih angpau. Ngerti angpau? Cien, fulus, maneh. Kenapa? Daripada kalian beli lagi jam dinding. Jam dinding mau pasang di mana lagi? Betul nggak? Kalian beliin sepatu, ukuran sepatu tuh tricky. Nomor yang sama belum tentu kita cocok, betul nggak? Tapi saya bersyukur gini, saya percaya orang yang ngerti ngasih yang terbaik buat dirinya adalah dirinya sendiri. Karena dia tahu apa yang dia mau. Jadi saya akan akhiri karena waktu saya habis. Datang lagi minggu depan saya lanjutin. Ukuran yang terbaik yang kita bisa kasih dalam hidup kita adalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Standar terbaik kita adalah seperti untuk Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ngerti bahwa yang kita lakukan ini haruslah seperti untuk Tuhan, saya yakin kita gak main-main.